Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel kami Ngeselin Vlog 22. Masih seputar konten-konten yang sangat ngeselin semua orang. Let's check it out. Oke Mas Bro, kalau kemarin-kemarin kita membahas masalah konten dunia selebritas Indonesia. Nah, kali ini kita akan menyerempet atau mengarah kepada konten yang sangat membuat semua orang kesal, yaitu sebuah institusi, kita sebut saja institusi kepolisian, kembali disontakkan dengan sebuah berita, ya. Sebuah berita yang sangat mengejutkan, yang sangat merusak kredibilitas institusi kepolisian yang dilakukan salah satunya oleh oknum Brimob diantaranya. Kemudian ada guru, kemudian kepala desa, oknum ya semuanya ini. Karena kalau kita bicara institusi itu bagus ya. Nah, persoalannya apa bro? Ini persoalannya recehan sebenarnya. Kenapa gue bilang recehan? Ya, kalau kemarin peristiwa Sambo sudah diproses, kemudian Teddy Minahasa, ya, kemudian banyak peristiwa-peristiwa lagi yang dilakukan oknum-oknum kepolisian yang sangat memalukan dan mencoreng-moreng institusi kepolisian, sehingga yang dinamakan ataupun diharapkan kredibilitasnya, ya, presisi, akuntabel, ya, semuanya sudah menukik, ya. Nah, peristiwa ini masih viral bro, yaitu kasus, ya katanya bukan pemerkosaan menurut klarifikasi pihak kepolisian, tapi persetubuhan. Apa sih bedanya? Ya mungkin bedanya kalau pemerkosaan dengan cara paksa, kalau persetubuhan sama-sama mau. Tapi terlepas dari semua itu, bukan itunya yang kita bahas. Ini terjadi seorang remaja ABG lah katakan, berusia 15 tahun, terjadi di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Dan sekarang para oknum yang melakukan perbuatan bejat tersebut sudah ada tertangkap sebanyak 8 atau 7 orang ya. Dan ada 3 lagi yang diburu. Ya kalau kita katakan 11 ini pas seperti kesebelasan ya, harusnya 15, jadi 3 buat cadangan seperti sepak bola. Nah, miris kita memang ya. Apapun nanti yang dikatakan tadi persetubuhan, yang dikatakan bukan pemerkosaan dan lain-lain, whatever lah yang dikatakan demikian. Tapi ini jelas sudah sangat-sangat, gua ulangi lagi, sangat-sangat mencoreng-moreng institusi kepolisian yang mencoba untuk bangkit, ya, membersihkan diri dengan kasus-kasus terdahulu, ya, katakanlah membersihkan diri dalam arti kata bukan pencitraan, tapi ingin mengembalikan khitahnya, ingin mengembalikan profesional polisi itu ataupun nama baik polisi itu di mata masyarakat. Tampaknya dilakukan lagi, diulangi lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini oknum Brimob. Nah, kalau sudah begini, tentunya Ngeselin Vlog 22 ingin memberikan ya question and answer kepada para netizen. Sebenarnya apa sih? Kenapa sih sampai berlaku sedemikian rupa? Meskipun yang katanya tadi itu bukan pemerkosaan karena tidak ada paksaan, persetubuhan jatuhnya karena sama-sama mau, dan dilakukan bukan di hari yang sama, berlainan hari dan di tempat yang berlainan juga. Ini ya
apakah statement dari pihak kepolisian atau yang lainnya itu hanya untuk sekedar membela diri atau pencitraan, memperbaiki nama institusi kepolisian atau nama dari persatuan guru atau kades dan sebagainya, ya kita nggak terlalu detail untuk membahasnya. Tapi yang kita bahas adalah atau kita soroti adalah kenapa bisa sampai demikian, tidak mengaca ya kepada persoalan-persoalan masa lalu yang dimana mereka para oknum tersebut adalah bernaung di sebuah institusi ya, yang gampang sekali dilihat, ditonton ya, atau dirasakan oleh masyarakat, bukan menjadi panutan, jadinya menjadi contoh yang sangat tidak baik. Ini yang lebih kita fokuskan pembahasannya. Sudahlah ya, mereka melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang terdahulu ya, kemudian para petinggi di Polri berusaha untuk memperbaikinya, baik dalam hal ini Bapak Kapolri dengan tegas mengatakan mereka akan dikenakan kode etik dan sebagainya. Itu kan kalau kita lihat ya, memang sudah begitu aturan atau SOP-nya. Setiap oknum anggota mereka yang melakukan suatu kesalahan akan menjalani sidang, nanti sidang kode etik. Tapi apakah cuma sampai di situ cukup, kemudian tidak akan terulang kembali? Ya buktinya terulang kembali. Sudah banyak terdahulu yang melakukan hal-hal yang membuat atau mencoreng-moreng institusi masing-masing tersebut, tapi tetap saja terjadi lagi. Ya, mereka kan cukup dibekali, sudah tahu bahwa ini perbuatan tidak benar. Ya, terlepas dari masalah keimanan atau masing-masing mereka yang punya keyakinan agama apa dan apa, tapi sepertinya ini sangat lucu sekali, bos ya. Karena tampaknya mereka ini apakah tidak takut menerima sanksi ya, dengan perlakuan ya ke-10 oknum brimob ini, atau guru ataupun kepala desa tersebut melakukan perbuatan yang sangat tercela, melakukan sebuah perbuatan yang dalam norma agama ataupun norma budaya dan lain-lainnya itu jelas-jelas sangat tidak dibenarkan ya. Tapi terjadi. Nah, ini yang akan kita coba untuk mengulik atau mengupasnya atau mempertanyakannya. Paling tidak kita lempar kepada para netizen ya, seperti apa moral dari para oknum yang melakukan apakah itu yang katanya tadi pemerkosaan, bukan pemerkosaan karena tidak ada pemaksaan, tapi persetubuhan dengan beda hari, kemudian beda tempat juga. Tapi tetap ya, meskipun akhirnya mereka sekarang sedang menjalani proses penyelidikan dan penyidikan dari masing-masing instansi tersebut. Namun satu perlu diingat, bahwa paling tidak kita harus mempertanyakan apa kira-kira yang bisa diperbuat oleh instansi ataupun ya instansi kepolisian ataupun instansi yang terkait dengan para oknum tersebut, membuat semacam aturan yang membuat mereka tidak akan mengulangi lagi. Susah kan bro ya, karena seperti yang kita kasih contoh tadi, berulang dan berulang lagi kejadian-kejadian dengan kasus yang berbeda. Nah ya, kalau kita mau jujur, mungkin Pak Kapolri maupun yang lain-lainnya pusing juga ya bro ya dibikinnya. Ulah oknumnya
ya, yang di strata tingkat-tingkat begini, ya dulu dari mulai ya yang berpangkat perwira, jenderal, ya katakanlah perwira, sampai ke yang berstatus atau strata cecereme lah ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji tersebut, yang seperti kita katakan tadi yang terjadi di Parigi Motong, Sulawesi Tengah, ya. Kita berharap sebenarnya, kita berharap mudah-mudahan ke depannya ya hanya begitu yang bisa kita katakan kepercayaan ataupun tingkat confident dari masyarakat itu harus dipegang oleh oknum-oknum dari instansi-instansi tadi. Jangan lagi mengabaikan ya norma-norma, ya apalagi kita seorang bangsa ketimuran yang bisa membuat image di dalam negeri atau di negara sendiri, apalagi nanti di pihak luar, karena ini jelas sudah viral masalah yang terjadi di Parigi Motong, Sulawesi Tengah, yang bisa namanya media sosial bahkan berkembang dan diketahui oleh seluruh khalayak ramai, khususnya di Indonesia maupun umumnya di dunia. Nah ini kan lebih memalukan sekali ya di mata dunia. Oh cuman sampai segitu, oh cuman segitu perbuatan mereka, para oknum tersebut. Nah ini sama-sama dijaga, bukan tugasannya Pak Kapolri saja dengan stafnya, atau dengan jajarannya, tapi diminta kepada tingkat-tingkat atau level-level strata yang kita sebutkan tadi itu menjagalah ya, ketika ada sesuatu yang mau diperbuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tadi, mungkin oknum lain bisa cepat tanggap atau memberikan semacam nasihat atau apa, sehingga hal tersebut tidak terjadi. Tapi ini semua yang sekarang ini, peristiwa yang di Parigi Motong ini, Sulawesi Tengah sudah terjadi. Mau apa lagi? Tinggal kita menunggu proses apa dari, kalau istilah oknum kepolisian tadi, yang dalam hal ini oknum Brimob tadi, mereka akan diproses melalui sidang kode etik kepolisian. Nah kalau yang lainnya, yang dua tadi, mungkin punya instansi juga di bawah naungan departemen, apakah departemen dalam negeri atau dalam hal ini kepegawaian dan sebagainya sesuai dengan instansi masing-masing. Nah terakhir kita berharap semoga ini, ya selalu kita berharap ini yang terakhir dan terakhir, tapi kenyataannya memang terulang dan terulang lagi ya. Oke Mas Bro, mungkin ngeselin vlog 22 cukup di sini dulu, karena ini materi-materi seperti ini sudah banyak sekali beredar dan sudah berseliweran ya, menjadi viral di media massa. Oke, sampai ketemu di next video, dan sebelum kita tutup, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Ngeselin Vlog 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.